perkenalkan, saya Perawat Rahmawati ya Bu, yang bertugas di Iya. sini dari pukul 8 sampai jam 2 siang nanti. Dengan Ibu siapa ya Bu, kalau boleh tahu? Ibu Sri Astuti, Ibu Sri Astuti. Iya. Ibu lebih senang dipanggil dengan nama apa Ibu? Ibu Sri aja. Ibu Sri, Iya. baik Ibu. Jadi saya di sini itu akan melakukan penyuluhan tentang penyakit Ibu ya Ibu. Jadi setelah saya lihat dari catatan medis Ibu itu, Ibu terkena diare ya Ibu, apa benar? Iya. Sudah berapa lama Ibu terkena diarenya? 2 hari yang lalu saya terkena diare dari 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Oh begitu. Iya. Perasaan Ibu hari ini bagaimana Ibu? Rada kurang baik sus. Oh baik. Jadi Ibu kita akan melakukan itu waktunya 10 sampai 15 menit ya Ibu untuk penyuluhan. Tepatnya di sini saja ya Ibu. Iya boleh. Topiknya nanti penyuluhan tentang diare Ibu, penyakit Ibu yang sedang dialami ya Ibu. Iya. Kalau begitu saya mulai ya Ibu. Ibu, jadi saya di sini membawa leaflet dan lembar balik ya Ibu. Ibu bisa membaca ini? Iya. Boleh Ibu baca. Nanti saya di sini akan menjelaskan Ibu tentang pengertian, tanda dan gejala, penyebab, pencegahan dan pengobatan diare Ibu ya, Iya. seperti itu. Saya izin bertanya dulu Ibu, keluhan utama yang Ibu dialami hari ini itu apa Ibu? Saya lemas sus. Lemas. Dari tadi saya BAB terus. Oh, Makanya sekarang iya. lemas banget. Iya. Hari ini sudah berapa kali Ibu BAB-nya? Sudah mau 4 kali. Sudah Iya. 4 kali. Padahal Iya. baru jam 10 ya Ibu ya. Iya. Jadi kita mulai aja tuh Ibu ya penyuluhannya. Pertama itu di situ juga ada pengertian ya Ibu tentang Iya. diare. Iya. Jadi diare itu adalah kondisi ketika penderita BAB atau buang air besar lebih sering dari biasanya Ibu, seperti yang Ibu alami. Lalu fesesnya itu biasanya lembek dan encer ya Ibu, seperti itu. Lalu diare juga bisa terjadi hingga berminggu-minggu Ibu. Jadi kalau misalnya sudah berminggu-minggu itu, Ibu harus cek ke dokter ya Ibu untuk dilakukan pengobatan. Lalu selanjutnya di sini ada penyebabnya Ibu, kenapa kita terkena diare. Penyebabnya itu bisa Ibu jarang cuci tangan dari toilet atau dari luar Ibu, ya seperti itu. Lalu yang kedua itu ada makanan yang tidak higienis ya Ibu, seperti yang di pinggir jalan itu yang tidak higienis. Lalu sumber air yang tidak bersih, kan Ibu kalau misalnya masak air ya Ibu, sumber airnya pasti dari keran lalu dimasak ya Ibu, itu bisa jadi tidak bersih dan menyebabkan diare, seperti itu. Lalu tidak mencuci tangan dengan sabun atau air mengalir Ibu, seperti itu ya. Jadi kita harus cuci tangan pakai sabun dan air mengalir Ibu, karena kalau misalnya kita cuci tangan di baskom gitu, itu kan airnya tidak mengalir dan si kuman-kumannya masih terkumpul Ibu ya di situ. Lalu yang selanjutnya ada infeksi bakteri, virus atau parasit ya Ibu, seperti itu juga bisa menyebabkan terkena diare. Lalu selanjutnya di situ ada gejala ya Ibu. Gejala dari diare itu biasanya fesesnya itu lembek dan cair ya Ibu, seperti itu, tidak normal fesesnya. Lalu sakit atau kram perut ya Ibu, apakah Ibu merasakannya seperti itu? Iya, tadi pagi saya gitu. Oh iya, seperti itu. Lalu bisa juga terjadi mual dan muntah pada penderita diare Ibu. Iya. Seperti itu. Lalu biasanya juga terjadi nyeri kepala Ibu atau pusing, seperti itu ya Ibu. Iya. Selanjutnya ada hilang nafsu makan Ibu dan haus terus Ibu, karena itu kan cairan Ibu terbuang juga ya Bu, kehilangan cairan, jadi Ibu merasa haus terus-terusan. Lalu biasanya juga pada penderita diare itu ada darah di fesesnya Ibu, seperti itu. Lalu selanjutnya di situ ada cara pencegahannya Ibu. Kita bisa mencegah diare dengan Ibu selalu mencuci tangan 6 langkah Ibu. Ada cara-caranya Ibu, dengan sabun dan air mengalir dari toilet atau luar Ibu. Lalu kita di sini saya akan mencontohkan Ibu. Di sini kita punya hand sanitizer ya Ibu. Kita bisa menggunakan hand sanitizer sehabis dari luar rumah akan masuk ke rumah gitu. Kita di sini mencuci tangan 6 langkah. Silakan Ibu, kita sama-sama Ibu. Iya. Seperti ini mencuci tangan 6 langkah. Yang pertama itu telapak tangannya. Yang kedua punggung tangan Ibu seperti ini. Ya. Yang ketiga sela-sela jari. Yang keempat buku-buku jari. Ini teknik mengunci ya Ibu, seperti ini. Lalu ibu jari. Selanjutnya itu
sela-sela kuku seperti ini Ibu, dilingkar. Iya. Ya, jadi ini 6 langkah ya Ibu cuci tangan untuk bisa menghindari terjadinya infeksi atau ada kuman-kuman di tangan ya Ibu. Iya. Lalu selanjutnya di pencegahan juga kita harus mengkonsumsi makanan higienis Ibu dan yang sudah dimasak dengan sempurna ya Ibu, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini juga ada pengobatan Ibu. Pengobatannya itu kita bisa kalau Ibu sudah terkena diare gitu, kita bisa mengkonsumsi banyak cairan untuk mengganti cairan yang telah hilang Ibu. Ya, seperti itu. Kita harus minum untuk mengganti cairannya. Oh, iya. Lalu bisa juga dengan pemberian obat yang dapat melawan infeksi ya Ibu, seperti itu. Obat-obatnya nanti mungkin diresepkan oleh dokter ya Ibu, seperti itu. Iya. Baik Ibu, penyuluhannya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Saya ingin bertanya, Sus, Ya. kenapa ya kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih, terus matangnya juga harus sempurna, itu kenapa ya? Iya Ibu, karena kan tadi itu juga bisa menjadi penyebab ya Ibu. Karena kalau misalnya kita makan atau minum yang tidak higienis itu bisa jadi makanan dan minuman itu telah terinfeksi oleh parasit, jamur atau virus Ibu, bakteri seperti itu. Jadi kan nanti masuk ke dalam tubuh Ibu makanan Iya. atau minumannya nanti Iya. bisa menjadi penyebab diare Ibu, seperti itu. Jadi untuk yang makanan yang dimasak sempurna itu biasanya kalau makanan yang sudah dimasak sempurna, si bakterinya itu bisa mati Ibu karena panas yang untuk memasaknya, seperti itu Ibu. Baik, tadi Ibu sudah bisa melakukan cuci tangan ya Ibu, bagus sekali. Ibu, saya izin bertanya boleh? Boleh. Tadi kan saya sudah memberikan materi ya Ibu. Iya. Apakah Ibu masih ingat tentang cara pencegahan diare itu apa saja? Tadi itu kita harus cuci tangan 6 langkah. Iya betul Terus Ibu. mengkonsumsi makanan dan minuman yang higienis ya Bu. Iya. Terus harus mateng ya. Iya Ibu, bagus ya Ibu, berarti Iya. Ibu masih ingat. Masih. Dan Ibu, apakah Ibu masih ingat tadi cuci tangan 6 langkah yang sudah saya contohkan itu seperti apa? Masih. Coba Ibu Ini. bisa sendiri saja ya, tidak saya contohkan. Ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik Ibu sudah bisa ya Ibu, berarti Bisa. sudah mengerti ya Ibu tentang materi yang saya berikan. Ibu kalau begitu nanti untuk rencana tindak lanjutnya itu saya akan kembali lagi ya Bu untuk melakukan penyuluhan lagi tentang gaya hidup sehat ya Ibu. Iya. Untuk waktunya nanti apakah Ibu mau seperti jam sekarang jam 10? Iya boleh besok. Jam 10 saja besok ya Ibu. Untuk tempatnya di sini saja Ibu. Iya di sini. Di sini saja. Jadi tempat untuk waktunya nanti jam 10 ya Ibu, selama 10 sampai 15 menit lagi. Iya. Tempatnya di sini saja dan kita akan melakukan penyuluhan dengan topik gaya hidup sehat ya Ibu. Iya. Seperti itu. Ibu kalau begitu sudah selesai ya Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Kalau begitu saya izin pamit ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.